Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Berita 21. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Tiara Rezafira, dan saya, Mufidah Izati Haristian, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Inilah Berita 21 selengkapnya. Sejumlah kepala daerah berdatangan ke kampus IPDN Jatinangor untuk mengikuti program retret. Program ini dimulai sejak Senin 23 Juni 2025 lalu. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami yang ada di lapangan. Saat ini saya sedang berada di kampus IPDN Jatinangor, tempat dilaksanakannya retret kepala daerah gelombang kedua. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 87 kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, dan para wakilnya. Para peserta tiba di lokasi sekitar pukul 12 siang dan langsung disambut oleh parade marching band dari Praja IPDN. Selain itu ada juga pengalungan bunga secara simbolis kepada Gubernur Bali, Wali Kota Sabang, dan Bupati Magetan. Selanjutnya peserta retret secara serempak menuju lapangan parade IPDN untuk melakukan kegiatan apel penyambutan bersama yang juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Agenda retret ini berlangsung selama 4 hari di kampus IPDN Jatinangor. Selain mengabdikan diri untuk melayani warga, Sekian dari saya, melaporkan langsung dari kampus IPDN Jatinangor, kembali ke studio. Berita kedua datang dari Braga, Kota Bandung, di mana telah diadakan acara Bazar UMKM yang dihadiri oleh Wali Kota Bandung dan juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bazar UMKM di Jalan Braga, Kota Bandung. Nah, acara ini merupakan salah satu rangkaian dari program pelatihan dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti oleh lebih dari 70 pelaku usaha atau UMKM. Nah, acara ini juga nanti akan diramaikan dengan dialog atau talk show inspiratif dari tokoh-tokoh nasional. Ya, kalau dari kita sih sebenarnya pelatihannya lebih ke arah basic pendampingannya ya, pemberdayaan masyarakatnya. Jadi bagaimana cara sustainable si pelaku usaha ini berkembang gitu. Dalam hal kemandirian, dalam hal bisnisnya juga gitu. Acara turut dihadiri oleh Menteri Koordinator PMK Muhaimin Iskandar dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan UMKM lokal. harapan saya bootcamp dan pelatihan yang dilakukan ini diperbanyak lagi di seluruh tanah air, diduplikasi, diulang lagi di pemerintah-pemerintah daerah, dibuat oleh kementerian-kementerian yang ada semua. Acara ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM lokal dan juga membuka jejaring baru antara pelaku usaha dan juga masyarakat. Saya Kinan melaporkan langsung dari Kota Bandung. Pemirsa, kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya setelah jeda berikut. Tetap di Berita 21. Jangan buang sampah sembarangan. Semua yang kamu tinggalkan sembarangan akan selalu mengikutimu. Alah, gak penting. Ini kan sampah yang tadi. Apa jangan-jangan yang tadi itu... Jangan buang sampah sembarangan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung pada beberapa waktu lalu menyebabkan terjadinya longsor. Peristiwa ini menimpa sebuah PAUD yang berada di pinggir kali.
Bencana longsor menimpa salah satu PAUD dekat bantaran sungai di daerah Cidadap, Kota Bandung. Salah seorang saksi menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi pada siang hari ketika hujan besar. Iya, tanda-tandanya itu ada tanah sedikit, terus batu sedikit, dan waduh ini mah pasti runtuh kan. Saya kan bertiga di sini, saya lihat itu. Orang lain mah nggak tahu, saya aja yang seperti piling gitu. Saya mah, wah ini mah udah ambruk ini saya. Kini, puing-puing bangunan telah dibersihkan oleh warga setempat setelah aliran sungai kembali normal. PAUD tersebut berdiri sejak 2011 dan ini merupakan kejadian yang kedua kalinya. Jadi yang kemarin itu yang ambruk yang besar yang kedua kali ya. Yang pertama mah hanya retak-retak dan yang tembok yang menuju ke sungai. Nah itu awalnya itu. Nah beberapa bulan kemudian yang kemarin itu kejadian yang besar mah gitu ya. Sebetulnya udah tidak ada pembelajaran, sudah dikosongkan ini tempat ya dan sudah diamankan barang-barang yang penting gitu ya. Menanggapi kejadian tersebut, BPBD Kota Bandung menjelaskan bahwa PAUD ini berada di kawasan yang rawan. Ia juga mengimbau agar masyarakat dapat lebih waspada. Bebannya kan terlalu berat rumah itu, dan itu ada di pinggir sungai gitu ya. Dan itu ada penyempitan sungai. Jadi kalau dari di atasnya itu sungainya besar, arusnya deras, itu semakin menyempit, otomatis air itu kan menggerus terus tanah gitu ya. Nah, hal yang seperti itu harapannya ke depannya masyarakat lebih nanti memikirkan tingkat keamanannya jika memang membangun rumah, apalagi di daerah-daerah yang mungkin dikiranya pasti rawan kalau di pinggir sungai seperti itu. Bergeser ke Kabupaten Bandung, tepatnya di Majalaya, terdapat sebuah atraksi debus yang tak kalah seru untuk kita saksikan. Berikut informasi selengkapnya. Debus, sebuah tradisi yang menyuguhkan aksi ekstrim, adalah seni tradisional yang lahir dari perpaduan kekuatan fisik, mental, dan spiritual. Aksi-aksi yang tampak mustahil dilakukan manusia biasa, tersimpan latihan keras, penguasaan teknik, dan kekuatan batin yang terlatih. Para pelakunya percaya bahwa kekuatan mereka tidak datang dari hal mistis, melainkan dari keyakinan, penguasaan diri, serta koneksi spiritual yang mendalam. Debus perlu dilestarikan karena ini peninggalan ya bisa dibilang nenek moyang kita ya. Dari dulu juga ada kan debus untuk mengembangkan agama Islam itu kan bisa lewat debus juga kan dulu. Nah kita sebagai generasi penerus wajib untuk melestarikan, jangan sampai diambil oleh negara lain baru kita berkuar gitu kan. Pertunjukan debus kembali digelar di siang hari. Para pelaku bersiap dengan serius menunjukkan ekspresi fokus sebelum memulai atraksi. Menurut saya pribadi sih debus ini ya menyenangkan, suka dukanya terasa gitu kan. Ya intinya sih ya demi melestarikan seni budaya Sunda sih. Untuk tantangan banyak karena yang kita pakai kan senjata tajam gitu kan. Kalau kita istilahnya ada setengah hati bisa bahaya juga. Jadi intinya harus dengan full juga sama yang butuh belajar juga sih. Siapa sangka, atraksi bela diri yang memperlihatkan kebalan tubuh seseorang ini masih terus terjaga kelestariannya. Salah satunya dengan adanya Padepokan Satria Cakra Manglayang ini. Kemari bapak lagi ya. Lagi ya. 1, 2, 3, 4. Jadi debus itu lebih ke unjuk kekuatan, kemudian nyali, ya didukung dengan keilmuan tentunya kan. Ilmu untuk membuahkan hal itu teh memang tidak mudah gitu kan. Nah biasanya dalam pertunjukan itu biasanya main golok, jadi si pemain debus itu kuat di golok gitu kan, jadi nggak tembus gitu kan. Tentunya ada beberapa treatment sebelum melakukan itu,
entah itu bisa berupa doa dulu gitu kan, doa bersama dan lain-lain. Dalam setiap pertunjukan debus, beragam alat tajam dan benda keras digunakan untuk menguji kekuatan tubuh dan mental para pelakunya. Golok besar yang diasah tajam, pecahan beling, paku baja, jarum panjang, hingga gergaji mesin menjadi bagian dari atraksi. Wah, cukup ekstrim juga ya pemirsa. Namun, atraksi debus ini bukan hanya sebagai pertunjukan, tapi juga warisan yang perlu dilestarikan. Tentunya perlu upaya bersama untuk melestarikan atraksi ini agar tidak tergerus oleh zaman. Tapi perlu diingat juga untuk tidak melakukan hal-hal tersebut di luar dari pengawasan oleh ahlinya. Saya Salsabila dari Divia TV melaporkan. Wah, debus ini menjadi tontonan yang menarik sekaligus menyeramkan ya. Kalau menurut Tiara gimana nih? Bener banget. Serem tapi menarik banget nih. Nah pemirsa, selain berita tadi, masih ada berita selanjutnya terkait aktivasi Zona 5 TPA Sarimukti yang akan dilaporkan langsung oleh rekan kami, Kinanti, di lapangan. Berikut informasi selengkapnya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat. Bisa dilihat di sekeliling saya, terdapat aktivitas padat dari para pekerja TPA Sarimukti, tepatnya di zona 3 yang masih beroperasi. Titik akhir dari ribuan ton sampah yang berasal dari seluruh Bandung Raya saat ini sudah melebihi kapasitas. TPA Sarimukti kemudian memperluas wilayah pembuangan ke zona 5 sebagai upaya menampung sampah masyarakat. Sekarang sampah yang sudah masuk ke sini itu sejak tahun 2006 sampai sekarang adalah 25 juta meter kubik. Jadi sudah melebihi kapasitas hampir 1.200%-nya gitu ya, sudah 12 kali lipat gitu. Jadi memang sudah overload di sini itu gitu ya. Nah, makanya kita ajukan tadi perluasan gitu ya ke Kementerian Kehutanan waktu itu. Zona perluasan yang tengah dibangun ini memiliki luas sekitar 6,3 hektar. Luas ini dapat menampung sampah hingga 2 tahun 15 hari jika sampah yang masuk tidak lebih dari 1.800 ton per harinya. Pengoperasian TPA Sarimukti ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan sampah yang terus meningkat setiap harinya. Saya Kinan melaporkan langsung dari TPA Sarimukti, kembali ke studio. Langkah ini tentu menjadi harapan baru dalam penanganan sampah di wilayah Bandung Raya. Pemirsa tetap bersama kami karena kami masih mempunyai informasi menarik lainnya setelah jeda berikut. Nah, jadi makanan bergizi itu sangat penting untuk memenuhi energi di dalam tubuh. Sumber tenaga. Kok kamu lemes ngantuk gitu sih? Iya nih, kayaknya gara-gara makanan yang tadi deh. Ini tuh tadi kayak gimana sih? Soalnya aku nggak terlalu dengerin materinya, soalnya nggak fokus. Itu deh yang pedas-pedas, minyak-minyak. Aduh, itu makanan gak bergizi. Udah deh, besok mama aja ya buatin makanan kamu. Nih dek, makan sehat itu harus 4 sehat 5 sempurna. Sayur ada, protein ada, karbohidrat ada. Nih sekalian, mama tambahin deh buah dan juga jangan lupa susu ya. Nah dek, bekal makanan bergizinya sudah siap. Tapi perlu diingat ya, makanan bergizi itu bukan perihal harga, tapi bagaimana kamu memilih makanan yang tepat untuk tubuh yang sehat. Makasih ya, Mbak. Pemirsa, dalam memperingati Hari Sepeda Sedunia, berbagai aktivitas menarik di Kota Bandung digelar untuk merayakannya. Mari kita saksikan selengkapnya.
Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Balai Kota Bandung sebagai garis finish dari kegiatan bersepeda bersama dalam rangka Hari Sepeda Sedunia yang dihadiri oleh kurang lebih 700 pesepeda dari berbagai komunitas di Bandung Raya. Tren sepeda masih berkembang meskipun adanya penurunan pasca pandemi. Hal ini diungkap oleh Dadai dari komunitas MOB yang telah bersepeda sejak belasan tahun. Sayangnya masih ada tantangan yang dirasakannya ketika bersepeda. Cuman yang satu yang di Bandung tuh masih kurang jalur sepeda. Kadang-kadang pengendara mobil dan motor kita udah tertib, mereka yang tidak tertib gitu. Jadi banyak teman-teman juga yang kecelakaan akibat dari motor dan mobil gitu. Bertepatan dengan Hari Sepeda Sedunia, PLT Sekretaris Dishub Kota Bandung, Asep Kurnia, turut menyampaikan rencana pemenuhan kenyamanan bersepeda. Pertama jelas sarana prasarana ya, sarana prasarana untuk pesepeda, diantaranya fasilitas lajur sepeda, terus tempat fasilitas parkir pesepeda. Juga kita melakukan edukasi kepada masyarakat terkait tata tertib berlalu lintas di jalan raya. Pemirsa, meskipun jumlah pesepeda di Kota Bandung terus berkembang, nyatanya masih ada keluhan mengenai sarana prasarananya. Maka dari itu, perlunya dukungan dari berbagai pihak. Saya Salsabila dan tim dari Divia TV melaporkan. Nah, pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tempat yang menjadi ruang bagi teman-teman berkebutuhan khusus untuk berkarya. Berikut selengkapnya. Saya sedang berada di rumah produksi Pulas Katumbiri atau dikenal dengan nama Puka. Puka bukan sekedar rumah produksi biasa. Puka mempunyai misi untuk memberdayakan orang-orang berkebutuhan khusus dan mengubah stigma masyarakat terhadap disabilitas. Pada sebuah lokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat ruang yang tidak hanya memberdayakan, tetapi juga merangkul. Sebuah komunitas sosial bisnis yang membuka ruang bagi teman-teman disabilitas untuk mengekspresikan dirinya menghasilkan karya. Saya memulai Puka tuh dari tahun 2015, waktu saya masih berkuliah ya di sana. Nama Puka itu kepanjangan dari Pulas Katumbiri, diambil dari kata Sunda, artinya adalah goresan pelangi, yang menyiratkan produk-produk yang berwarna-warni, lucu, dan juga unik. Kalau dari impact-nya sendiri untuk ke teman-teman berkebutuhan khususnya itu yang sebagai crafternya Puka, alhamdulillah mereka bisa bekerja gitu ya untuk mendapatkan pendapatan untuk kegiatan sehari-hari mereka gitu. Lalu juga selain itu mempunyai kegiatan gitu ya, nggak cuma di rumah aja tapi dia bekerja gitu ya di sini setiap hari gitu. Terus juga ya alhamdulillah bisa bersosialisasi dengan teman-teman reguler lainnya. Warna-warni yang memikat bukan sekedar warna. Ada proses yang melatih kesabaran dan ketekunan. Bersama guru pendamping dari sekolah luar biasa, pengrajin bukan hanya untuk berkarya, tapi juga tumbuh dan menghadapi tantangan. Melonce itu dapat mempengaruhi mereka dalam kesabaran, ketelitian. Nah, kalau komunikasinya mungkin kalau dia emosi dari rumah suka ke bawah-bawah di bekerja, jadi suka keabsahannya. Jadi harus ada ruang untuk sendiri dulu, sok mau gimana dulu, silakan diam dulu. Kalau sudah enak emosinya baru dia bisa bekerja lagi. Selain melatih emosi juga, anak-anak mempunyai masa depan, walaupun keterbatasan, sehingga mereka punya bekal untuk masa depan, gitu. Jadi tidak tergantung oleh orang tua. Jadi mereka lebih mandiri dan lebih percaya. Setiap senyum mereka menyimpan proses belajar yang luar biasa. Lewat aktivitas sederhana, pengrajin melatih kesabaran, ketelitian, juga keberanian untuk terus mencoba. Nama aku Tiara, aku Bandung buat melonce sama yang pom yang ini juga rasanya senang banget ya. Itu udah lama di Puka tuh dari bulan Februari, udah lama bareng sama family. Di ruang ini mereka juga tumbuh bersama. Meski kadang ada tantangan komunikasi, semangat untuk saling memahami tak pernah padam. Tantangannya miskomunikasi selalu ada, misunderstanding juga selalu ada.
Mentoknya ya kita texting sih gitu. Biasanya WhatsApp atau ditulis gitu ya. Kita juga di sini tim Puka tidak ada yang dari pendidikan luar biasa atau PLB. Jadi kita learning by doing aja sih. Justru kita yang banyak belajar kepada mereka yang emang pengenalan seperti bahasa isyarat. Kita biasanya learning by doing gitu ya. Justru lebih banyak belajar kepada mereka. Ini artinya apa gitu. Jadi kita ya learning by doing aja di sini gitu. Di Puka, setiap karya bukan sekedar hasil tangan, tapi juga bukti bahwa keterbatasan tak pernah membatasi harapan. Di sini, semua orang punya ruang untuk tumbuh dengan caranya sendiri. Adanya Puka membuktikan bahwa setiap orang dengan segala keberagamannya berhak untuk berkarya, dihargai, dan juga didengar. Saya Kinan, kembali ke studio. Wah, Tiara, lucu dan bagus-bagus banget ya hasil karya dari teman-teman tadi. Bener banget, Vida. Jadi mau punya juga ya? Nah, pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saksikan terus berbagai program menarik lainnya hanya di Divia Unpad TV. Saya Mufidah Izati Haristian. Dan saya Tiara Nurfafira. Terima kasih dan sampai jumpa. Program ini dipersembahkan oleh